turu kesuwen diseneni, gak tanya terus diseneni, apa ini mangan kesuwen diseneni, golek isan sepatu gak temu seneni, mulai sekolah seneni meneh, awan seneni meneh, gak jam TPA seneni meneh, sore gak nang masjid seneni meneh, mari maghrib gak garap PR seneni meneh, bengi jam 9 wis mlebu nang kamar, serambune ubah-ubah seneni meneh, sedina suwengi anake diseneni ping 20, jajal kok gak budek anak. Dongane, ada seorang tabi'in tapi namanya Fudail bin Iyad, itu gerandong kelas kakap, perampok kelas kakap, ibunya nangis doa terus kepada Allah, Fudail menjadi wali. Sunan Kalijogo, perampok kelas kakap, ibunya nangis doa terus kepada Allah, menjadi wali. Sunan Kalijogo, barokah doa dari seorang ibu. Bagi Abdul Karim, pendiri pondok pesantren Lirboyo yang sekarang santrinya lebih 40.000, ketika beliau masih di perut ibunya selalu bersedekah walaupun cuma sedekah air. Setiap hari bersedekah, lahirlah seorang yang bernama Manaf, besar bernama Abdul Karim, barokah doane ibu lewat sedekah menjadi ulama besar, mendirikan pondok Lirboyo, sekarang santrinya 40.000. Ada kawan dari daerah Bangkalan, dulu kakak kelas di Lirboyo, anaknya 6, seluruhnya hafal Al-Quran. Saya nanya sama dia, opo jimati kok anaknya sampai hafal Quran kabeh? Ternyata ibunya kan istrinya hafal Quran. Setiap anaknya minta minum, sebelum air itu dikasihkan, dia baca Fatihah untuk anaknya yang minta. Semisal namanya Muhammad bin Ja'far, Al-Fatihah waladhdallin, walaupun gak tiap hari tapi sering. Ya Allah, dia hafal Quran, untuk barokah donga sangka ibu, 6 anaknya hafal Quran sebelum usia 15 tahun. Ternyata ibu itu doanya luar biasa. Maka jangan pernah berkata kepada anak yang tidak baik. Kadang saya di rumah, mohon maaf, di rumah juga ada anak-anak mondok kurang lebih 500. Belum. Ya, dikit lagi. Ya, kalau jenengan kondo sama anak yang masih kecil, jangan dibilang nakal, jangan dibilang. Kadang ada orang ke rumah bawa anak kecil, mungkin usianya 3-4 tahun, di rumah ada jajan, digelimpang-gelimpangin, ada akuati, pokoknya diucar rajin. Ibunya bilang, maaf bah, anak saya memang nakal. Ada enggak kayak gitu? Ada enggak? Ini kalau ucapnya jenengan mandi, anaknya nakal betul, siapa yang susah? Imam Ghazali dawuh, atiflu kasirul harokah nadullu ala duka. Anak kecil kok banyak gerak, banyak uti, banyak omong, tandanya cerdas, banyak akal. Sebaliknya, atiflu kasirul sukut ya dulu alal balaja. Anak kecil kok bermeneng tok, tandane goblok. Kadang kewalian, ono anak celintisan, nakal. Lah ono anak meneng tok, dijak namu panggah meneng tok, akhirnya dilem karo tuan rumah. Ya Allah, anak jenengan dan api tenan, soleh tenan, lah kok meneng tok. Jenengan gak usah bangga, mergo anak jenengan tandane goblok. Jadi jangan pernah bilang anak kita nakal. Kenapa? Anak kita cerdas, banyak akal. Tidak ada anak yang nakal, yang ada orang tua yang kurang sabar. Sepakat? Sepakat? Ingat, anak adalah mutiara buat kita. Kalau kita sudah mati, siapa yang mendoakan dengan rajin kalau bukan anak kita? Terakhir, kalau kita ziarah di makbaroh, sunnah membawa bunga, taburkan di atas. Kenapa? Biar bunga yang berbau harum wangi itu datang ar-raihan, malaikat yang harum-harum ikut mendoakan kepada mayit. Bunganya yang berbau harum, ojo kembang telek-telekan, taruh di atasnya. Kalau musim kemarau sunnah bawa air, fa insya Allah berkah Allahumma. Rumput yang ada di atas kuburan haram dijabuti, rumput yang ada di atas kuburan haram dijabuti. Kenapa? Yusabbihu ma fis samawati wal ardh. Setiap apapun yang hidup bertasbih, beristighfar kepada Allah. Maka rumput yang ada di atas kuburan pas, bukan di sampingnya, mendoakan mayit di dalamnya. Ojo dijabuti. Kalau ingin bersihin, dipotong pakai gunting atau dibabat. Yang penting akarnya tidak katut. Dari
dari sebuah hadis Nabi jalan-jalan ketemu kuburan, tiba-tiba Nabi mengambil pelepah kurma. Kata Nabi, ini yang punya kuburan disiksa karena dosa besar, ini disiksa hanya karena kencing. Nabi ambil 2 pelepah kurma. Sahabat bertanya, untuk apa Nabi? Orang yang di dalamnya bakal diringankan siksanya oleh Allah karena tasbihnya pelepah kurma. Berangkat dari hadis ini, ulama sepakat rumput di atas kuburan haram untuk dijabuti. Mudah-mudahan kita semuanya husnul khotimah. Wis Mas, hati Mas, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat 6 dino meneh. Selamat 6 dino dino Jumat, sepanjang umur bojone 4. Terakhir, Bapak Ibu yang kami muliakan, momentum yang bahagia ini, setelah tadi saya cerita untuk orang tua, mereka, orang tua kita, Bapak Ibu kita telah menghabiskan puluhan juta untuk menjadikan kita bisa tersenyum di tempat ini, untuk bisa menjadikan kita bisa duduk di tempat ini. Maka mari siang ini kita sedekah diniatkan untuk orang tua. Sepakat? Sepakat? Orang tua kita yang masih hidup, mudah-mudahan barokah sedekah panjang umur, mudah-mudahan wafatnya husnul khatimah. Orang tua kita yang sudah wafat, barokah sedekah ini mudah-mudahan seluruh dosanya diampuni oleh Allah, dilapangkan kuburnya, jadikan kuburnya taman dari taman surga, besok di yaumul qiyamah masuk surga. Allahumma, Allahumma. Saya bertanya, untuk sedekah ke orang tua pantasnya berapa? 2000? 2000 pantas? Nggak pantas. 5000? Ora pantas. Minimal berapa? 10.000. Sepakat? Kok maksa Pak Ustadz? Enggak, ini untuk orang tua kita yang sekarang jalannya sudah kayak ini. Ini untuk ibu kita yang merawat kita dari bayi sampai kita ada di sini. Ini untuk ayah kita yang setiap hari keringatnya mencucur literan ribu sampai kita berada di tempat ini. Maka kalau cuma 2000 nggak pantas. Panjenengan kok di siang ini sedekah untuk ayah ibu cuma 2000, merem sambil nangis, Bu, sepurone Bu, kula nggak mau nggawa duit 2000 Bu, sepurone. Panjenengan kok cuma bawa 5000, panjenengan nangis mergo napa mboten pantes untuk orang tua. Sepakat? Sepakat. Minimal piro? 10.000. Shallu ala Nabi Muhammad. Sing gak nggo duwe utang gone tanggane. Mumpung yang hadir banyak, yang berdoa banyak, satu wali itu sama dengan 40 orang. Kalau ini mungkin ada 1000 lebih, berarti beberapa wali berdoa untuk kedua orang tua kita. Nanti selesai acara ini, fa insya Allah doanya makbul Allahumma. Maka jangan cuma kecil, minimal 10.000. Sepakat? Sepakat? Shallu ala Nabi Muhammad. Monggo Mbak jenengan sing sholawatan sambil keling. Sholatullah. Monggo sholawatan. Yang keliling siapa? Apa enggak ada? Oh sudah selesai. Tadi saya di WA minta kamu selesai. Ya, tadi ada yang 2000. Harus menyesal yang 2000 banyak. Billah tawassalna Nabi Muhammad. Ini jam 12 kurang 10 menit. Apa yang saya sampaikan, kalau mungkin ada yang perlu dipertanyakan, tadi ngerawat orang sakit sampai meninggal dunia, kalau mungkin ada yang perlu dipertanyakan, kami persilahkan. Kita nanti jam 12 sudah selesai. 10 menit waktunya, kalau ada monggo. Ya monggo, pakai mic.
Miknya nyuwun tolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin semuanya kami hormati, Yai karena saya hormati. Tadi model hasanah yang disampaikan oleh Mbak Yai sangat menyentuh hati dan memanggil perasaan kita semuanya untuk selalu birrul walidaini pada ibu bapak orang tua kita yang telah berjasa membesarkan kita semuanya. Jadi pertanyaannya, untuk lebih berbakti yang tempat yang efisien untuk berbakti pada ibu bapak yang sudah meninggal. Jadi yang masih hidup bisalah kita karena masih bisa bertatap muka. Pertanyaannya, kalau yang tepat untuk dilwalidaini pada ibu bapak itu kalau bapak ibu sudah meninggal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mengutip sebuah hadis, al-mauta kal gharik. Orang mati itu seperti orang yang mau tenggelam. Artinya sangat butuh pertolongan. Orang kalau sudah mati yang bisa nolong tiga: amal sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan oleh orang, tiga yang paling penting, waladin sholihin yad'u lahuma. Untuk doa kepada orang tua sebenarnya nggak perlu panjang-panjang, cukup kita kirim Fatihah. Kenapa? Karena Fatihah adalah ummul kitab, induknya Al-Quran. Maka tadi saya cerita ada seorang ibu hafal Quran, matihai anaknya setiap kali minta minum, barokah dari Fatihah. Ibu luar biasa, anaknya hafal semua. Maka kami mengajak sebagai anak, satu, kita sebagai anak untuk orang tua kita yang masih hidup, ayo usahakan jangan sampai tabungan orang tua kita kosong, jangan sampai orang tua kita tidak punya uang, karena orang tua kita biasanya senang nyangoni putu-putu nih. Dua, jangan sampai dapur orang tua kita tidak mengepul. Untuk yang sudah meninggal dunia, sempatkan sehabis sholat cuma begini toh, khusus untuk ayah ibuku. Al-Fatihah. Berapa menit? Kita hidup sekarang ada di tempat ini, jutaan rupiah dikeluarkan sampai kita ada di sini. Keringat sudah mengucur ribuan kali, korban tenaga, korban waktu, korban uang. Kita cuma cukup untuk bapak ibu kita yang wafat, khusus untuk ayah ibuku. Al-Fatihah. Nggak perlu keluar uang, nggak perlu keluar tenaga, nggak menyita waktu, karena hanya sekian menit. Bahagia luar biasa orang tua kita yang ada di alam barzah. Bapak ibu yang kami muliakan, mohon maaf, mungkin bapak ibu kita dulu masih jarang sholat, nggak bisa ngaji, jarang puasa, kita nggak tahu sekarang di alam barzah kayak apa. Ini kita sekarang masih di dunia, walaupun lebar, nggak ada tutupnya, panasnya luar biasa. Bagaimana di kuburan yang sama sekali nggak terbentang, malam hari gelap gulita, kalau mati lampu. Bagaimana di kuburan nggak ada lampu sama sekali. Kita kadang haus, nggak marem minum air, kadang minum es. Bagaimana orang tua kita yang ada di alam barzah, yang dulu saat hidupnya jarang sholat, mungkin malaikat marah, nendang kepalanya, pusing. Dari mana ibu kita bisa nyari obat? Kalau sekarang kita pusing ada budrek, maka bacakan Fatihah, itu yang paling mudah doa kita anak untuk kedua orang tua kita. Sepakat? Sepakat? Habis maghrib Fatihah, habis isya Fatihah, setidak-tidaknya sehari satu kali. Luar biasa orang tua kita bahagia. Allahumma dalam Jumat kalau bisa ikut yasinan, walaupun tidak ngambil yasinan, setiap kita yasinan dimanapun mesti imamnya bilang begini, wa ila hadrati abaina wa ummahatina. Artinya yasin itu juga nyampe ke ayah ibu kita walaupun kita sedang tidak ngambil giliran. Sepakat? Mungkin begitu. Fatihah paling mudah kita bacakan untuk kedua orang tua kita. Satu lagi kalau ada, ya monggo, akademiknya. Bapaknya sekali harus dua, tidak apa-apa, cumi, monggo, kamu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, saya minta tolong. Ini saya pertanyakan tentang sikap saya, Pak. Sikap saya, waktu saya masih muda, saya suka nakal, suka berkelahi, tapi juga nggak meninggalkan ibadah saya, sebagai sholat dan bagaimana. Pada saat itu saya mendirikan tempat sholat berjamaah. Tapi setelah sekian tahun, akhir ini banyak jamaah yang tidak sepadan dengan saya, karena mungkin saya kan sudah tua. Itu akhirnya saya dari tempat ibadah itu diusir karena pendapatannya pemahamannya nggak sama, diusir dari tempat ibadah yang saya bikin itu. Sekarang saya minta tolong sikap saya bagaimana. Sebenarnya saya sholat maunya mau berjamaah di situ, sedangkan mereka enggak. Terima kasih, Pak. Ya. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Beliau ini ceritanya terusir dari jamaah. Lek kula ngeten, mohon maaf. Kita tidak jamaah tetap wajib sholat. Berjamaah juga sholat. Waktunya selisihnya mungkin hanya sekian menit. Sayangnya begini. Kalau kita tidak jamaah dapat berapa pahala? 1. Kalau jamaah 27. Kalau 2 hari saja kita jamaah dapat pahala 270. Tapi kalau sholat sendiri berapa? Hanya dapat 10. Artinya 2 hari saja selisihnya antara jamaah dan tidak sudah 260. Kalau 4 hari, kalau seminggu, kalau sebulan, kenapa? Wong kita ini tidak jamaah juga wajib sholat, jamaah juga sholat. Kalau pahala yang ditawarkan dalam jamaah itu banyak, kenapa kita tidak berjamaah? Sepakat? Artinya Bapak nyuwun sewu, walaupun mungkin panjenengan tidak lagi di situ, usahakan ayo kita tetap berjamaah. Bapak Ibu, ulun jenengan akan menghadap Allah dan hanya amal kita yang nanti dinilai oleh Allah. Maka sebisa mungkin ayo berjamaah. Apalagi sholat 5 waktu pertahankan. Memang berat, wong Quran dawuh wa innaha lakabiratun illa alal khosyiin. Wa innaha itu pakai inna taukid, lakabiratun pakai lam taukid, kabiratun sighot mubalaghah. Itu kalau diterjemah sungguh sholat itu teramat sangat berat. Maka siapapun kita berat untuk sholat. Ya santri aja berat kok Pak. Panjenengan nyuwun sewu, andaikan punya putra mondok 10 tahun nggak ada jaminan anaknya nggak bangkong, betul? Berat. Ini pun nas Al-Quran kalau sholat itu sangat berat. Lah bagaimana kita paksa? Kenapa? Awwalu ma khusiba minal abdi as-sholah, kata Nabi. Fa in kubila jam amali wa in rudda jam amali. Pertama kali yang dihisab dari hamba Allah adalah sholat. Kalau sholatnya diterima, amal yang lain akan ikut diterima. Kalau sholatnya ditolak, maka amal yang lain juga ditolak. Nabi berkata, as-sholatu miftahul amal. Sholat adalah kunci dari amal. Maka seberat apapun, ayo kita sholat. Hanya 5 menit nggak nyampe, sehari semalam 25 menit. Ingat, seluruh nikmat Allah ini seluruhnya gratis. Mata kita gratis, ini kalau beli tidak boleh miliaran. Jantung, ginjal kita semuanya gratis. Kita hanya disuruh la in syakartum la azidannakum, suruh bersyukur. Syukur kita adalah menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dunia ini semuanya akan selesai. Biarpun saya barangkali sekolahnya lama, mungkin titel saya mungkin banyak, saya sekolah mungkin 35 tahun, sampai mungkin kalau saya punya titel Profesor Dr. Nur Salim Habibi SHM HM Hum. Kalau saya mati, ada orang takziah nanya ke istri saya, tidak mungkin ia bertanya, nyuwun sewu Mbak, Bapak Profesor Dr. Nur Salim Habibi SHM HM Hum sudah dimandiin belum? Tidak ada. Paling pol hanya tanya, nyuwun sewu Mbak, Pak Nur Salim pun didusi dereng. Di maisan saya hanya ditulis paling Kiai Nur Salim, tidak ada Profesor Dr. Almarhum Kiai Nur Salim Habibi SHM HM Hum. Gak cukup maisane. Itu artinya dunia ini akan selesai semua ketika kita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Maka mari sholat betul-betul kita paksakan. Pak, aku ini nggak bisa sholat, nggak bisa koni. Sholat itu yang diwajib dibaca cuma dua, Al-Fatihah sama At-Tahiyat. Lain ini nggak wajib. Lah sujud ini rukuk nggak wajib dibaca. Jenengan sepenting niat usolli fardhu dhuhri, aku niat sholat duhur makmuman Allahu Akbar walab doni. Meneng tok gak apa-apa. Ini tok gak apa-apa. Yang penting kenapa itu rukun fi'li. Sementing ono rukuk, ono sujud dan seterusnya. Tapi kalau tahiyat wajib dibaca. Cuma sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, yang dibaca cuma dua, Fatihah dan tahiyat. Kalau Fatihah yakin semuanya hafal. Kalau tahiyat enggak hafal, jenengan malam-malam nunggu anaknya tidur, cucunya tidur, kemudian pegang HP, langsung bunyi tahiyat. Nanti mau latihan. At-tahiyat itu lagi. Enggak usah diketik, langsung bilang tahiyat, sholat, langsung menjadi. Dihafalin sehari, 2 hari, seminggu, insya Allah hafal. Itu sebagai amal kita mau menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Pak, walaupun tidak lagi sholat di situ, ayo sholat berjamaah, paksakan untuk mau berjamaah, sebab pahalanya sangat jauh jaraknya. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan untuk selalu beribadah, Allahumma, untuk selalu menjalankan sholat 5 waktu, Allahumma, mendapatkan ridho dari kedua orang tua kita, Allahumma, bisa selalu membaca Fatihah walaupun sehari sekali kepada kedua orang tua kita, Allahumma, seluruh amal kita diterima oleh Allah, wafat kita semuanya, mati kita semuanya dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian dari awal hingga akhir, kiranya apa yang kami sampaikan ada bahasa, ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Allah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa afa minkum ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha asal khayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami. Rahmati dan kasihanilah mereka sebagaimana mereka mengasihani kami semenjak kami masih kecil. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan cabut nyawa kami sebelum kami bisa membahagiakan kedua orang tua kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan cabut nyawa kedua orang tua kami sebelum mereka bahagia melihat keberhasilan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, tuntunlah kedua orang tua kami ke jalan yang Engkau ridhoi. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada saatnya Engkau mengambil nyawa kami, nyawa kedua orang tua kami, nyawa orang-orang yang kami kasihi, cabutlah kami semua dalam keadaan husnul khotimah, husnul khotimah, husnul khotimah, biqauli la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah kami semua, jadikanlah keluarga kami sakinah mawaddah warahmah, jadikanlah putra putri kami sholih sholihah, jadikanlah rezeki kami melimpah dan barokah. Ya Allah, jadikanlah kami semua saat wafat husnul khotimah, dan jadikanlah kami semua min ahlil
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.